Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martina Imelda Noeng membuat video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia presentasi karya ilmiah dosen pengampu Zulfa Sudarti. Manajemen keuangan. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana atau raising of fund dan bagaimana menggunakan dana tersebut atau allocation of fund. Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan pemilihan sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. B. Rumusan masalah. 1. Kemana perusahaan akan berinvestasi jangka panjang? 2. Dari mana dana jangka panjang untuk membayar investasi yang dibutuhkan? 3. Bagaimana cara mengelola aktivitas keuangan sehari-harinya? 4. Apakah di dalam sebuah perusahaan terdapat laporan keuangan? C. Tujuan. 1. Mengetahui kemana perusahaan akan berinvestasi jangka panjang. 2. Mengetahui dari mana dana jangka panjang untuk membayar investasi yang dibutuhkan. 3. Mengetahui cara mengelola aktivitas keuangan sehari-harinya. 4. Mengetahui apakah di dalam sebuah perusahaan terdapat laporan keuangan. Bab 2 isi. A. Landasan teori. A.1 Fungsi manajemen keuangan. Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Kegiatan penting lainnya yang harus dilakukan manajer keuangan menyangkut 4 aspek, yaitu 1. Manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lainnya yang bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan. 2. Manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaan serta segala hal yang berkaitan dengannya. 3. Manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer di perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. 4. Manajer keuangan harus mampu menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan di mana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. 4 segi dari tujuan perusahaan dan tujuan manajemen keuangan adalah pertimbangan terhadap tanggung jawab sosial, yaitu 1. Jika manajemen keuangan menuju pada maksimalisasi harga saham, maka diperlukan manajemen yang baik dan efisien sesuai dengan permintaan konsumen. 2. Perusahaan yang berhasil selalu menempatkan efisiensi dan inovasi sebagai prioritas, sehingga menghasilkan produk baru, penemuan teknologi baru, dan perluasan lapangan pekerjaan. 3. Faktor-faktor luar seperti pencemaran lingkungan, jaminan keamanan produk, dan keselamatan kerja menjadi lebih penting untuk dipertimbangkan. 4. Kerjasama antara individu dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan peraturan yang mengatur perilaku perusahaan dan sebaliknya perusahaan mematuhi peraturan tersebut. B. Pembahasan. B.1 Keputusan investasi. Perencanaan terhadap keputusan investasi sangat penting karena beberapa hal sebagai berikut. A. Dana yang dikeluarkan untuk investasi jumlahnya besar dan dana tersebut tidak bisa diperoleh kembali dalam jangka pendek atau diperoleh sekaligus. B. Dana yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka panjang sehingga perusahaan harus menunggu untuk memperoleh kembalinya dana yang sudah diinvestasikan. C. Keputusan investasi menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan di masa yang akan datang. D. Keputusan investasi berjangka panjang sehingga kesalahan dalam pengambilan keputusan akan mempunyai akibat yang panjang dan berat, serta kesalahan dalam keputusan ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian yang besar. B.2 Keputusan keuangan. Keputusan keuangan dapat dibagi menjadi 3. A. Keputusan konsumsi, B. Keputusan investasi, C. Keputusan pendana. Pada dasarnya, perusahaan menghadapi masalah yang sama. 1. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian keputusan keuangan.
Pelaksananya adalah manajer keuangan, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh selain bagian keuangan, misalnya manajer produksi, pemasaran, dan lain-lain. 2. Kegiatan manajer keuangan. 1. Memperoleh dana atau keputusan pendanaan tercermin pada sisi pasifa. 2. Menggunakan dana atau keputusan investasi tercermin pada sisi aktiva. 3. Memperoleh laba. 4. Pembagian laba atau kebijakan D. 3. Pasar keuangan. Pertemuan antara penawaran dan permintaan dana. Pasar keuangan dipisahkan. Pasar uang atau money market untuk dana jangka pendek, pasar modal atau capital market untuk dana jangka panjang. B.3 Keputusan dividen. Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Secara definisi, kebijakan dividen adalah kebijakan untuk menentukan beberapa laba yang harus dibayarkan oleh dividen kepada pemegang saham dan berapa banyak yang harus ditanam kembali atau laba ditahan. Dividen adalah pendapatan bagi pemegang saham yang dibayarkan setiap akhir periode sesuai dengan persentasinya. Macam-macam kebijakan dividen. 1. Kebijakan dividen yang stabil. 2. Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal. 3. Kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. 4. Kebijakan dividen yang fleksibel. B.4 Laporan keuangan. Tujuan dari disusunnya laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan pemakaiannya. Laporan keuangan perusahaan terdiri dari 1. Laporan laba rugi, yaitu laporan mengenai pendapatan, beban, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. 2. Laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menyajikan perubahan modal karena penambahan dan pengurangan dari laba atau rugi dan transaksi pemilik. 3. Neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada suatu saat tertentu. 4. Laporan arus kas, yaitu laporan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Laporan arus kas akan dibahas dalam bab tersendiri. Bab 3 Penutup. Kesimpulan. Keputusan investasi dilakukan dengan cara penganggaran modal atau capital budgeting, yaitu proses perencanaan dan pengelolaan jangka panjang sesuai perusahaan. Dalam penganggaran modal, manajer keuangan mencoba untuk mengidentifikasi peluang-peluang investasi yang memberikan hasil lebih tinggi bagi perusahaan dibandingkan dengan biaya perolehannya. Secara umum, hal ini berarti arus kas yang dihasilkan oleh suatu investasi harus melebihi biaya yang timbul dari investasi tersebut. Keputusan keuangan dilakukan dengan cara struktur modal atau capital struktur. Sebuah perusahaan adalah kombinasi spesifik ekuitas dan utang jangka panjang yang digunakan untuk perusahaan untuk mendanai operasinya. Keputusan dividen dilakukan dengan manajemen modal kerja atau working capital, mengacu pada aset jangka pendek sebuah perusahaan, misalnya persediaan dan kewajiban jangka pendek seperti utang kepada pemasok. Mengelola modal kerja perusahaan adalah aktivitas sehari-hari yang akan menentukan tersedianya sumber daya yang mencukupi bagi perusahaan untuk meneruskan operasinya dan terhindar dari segala gangguan yang dapat menimbulkan biaya yang besar bagi perusahaan. Hal ini melibatkan sejumlah aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.